Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Mudah-mudahan masih semangat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran masuk ke dalam huruf-huruf, ya. Kalau kemarin kita belajar tentang isim, belajar tentang fiil, kali ini kita akan bersentuhan dengan huruf. Nah, huruf yang akan kita pelajari di sini adalah huruful jar. Ya. Sebenarnya kalau kita mau menelaah di kitab-kitab induk, huruf jar itu jumlahnya tidak kurang dari 20 huruf. Ya. Hanya saja huruf jar yang sering digunakan dalam penulisan itu kurang lebih sekitar 10 saja. Ya. Jadi yang nantinya akan intens kita temui di dalam lembaran-lembaran kitab itu kurang lebih 10 huruf. Oleh karenanya kita terlebih dahulu fokus kepada 10 huruf ini. Dan kita akan mempelajari ke 10 huruf ini dalam 2 sesi. Nah, jadi kita akan bagi menjadi 5. Kita akan bagi menjadi 2 menjadi 5 ya. Oke. Apa sih yang fungsi dari huruf jar itu? Nah, ini huruf jarnya. Ya. Adapun fungsinya, huruf jar berfungsi memajrurkan isim yang terletak setelahnya. Apa ini maksud majrur? Ini kasrah atau kasrotain. Jadi kalau ada kata atau isim yang terletak setelah huruf jar, maka harokat akhirnya harus dibaca kasroh atau kasrotain. Ya. Misal di sini ada contoh al-masjid. Ya, perhatikan di situ. Al-masjid ketika pertama kali atau di awal kalimat, maka secara dasarnya atau by default itu harus dibaca dhammah. Nah, namun ketika dia didahului oleh huruf jar di sini, maka dia harus dibaca kasrah. Nah, ini fungsi huruf jar, yaitu memajrurkan isim setelahnya. Memajrurkan isim setelahnya. Jadi fil masjidi, tidak boleh dibaca fil masjidu atau fil masjidah. Nah, inilah fungsi huruf jar dalam kalimat. Dia memajrurkan isim setelahnya. Baik, kita lanjutkan. Adapun 5 huruf jar yang pertama, ya, min, ini maknanya dari atau sebagian, dicatat saja. Min artinya dari atau sebagian. Ila itu artinya kepada. Ala itu atas, di atas. Fi itu artinya di dalam atau pada. An itu artinya dari atau tentang. Dari atau tentang. Ya. Namun sebenarnya nantinya kita harus lebih fleksibel dalam menerjemahkan huruf-huruf jar ini di dalam kalimat. Karena terkadang huruf-huruf jar ini tidak
harus diartikan. Ya. Adapun kata setelah huruf jar ini disebut majrur. Jadi ketika kita dalam i'rab, dalam penguraian, misalnya di sini fi ini harfu jar, nah al masjid ini disebut majrur. Baik. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh praktek, kita coba kerjakan. Ada kata ini, ya. Di sini saya sudah tulis. Ya. Ada 5 kalimat. Pertama, ada kata seperti ini, maka yang pertama kita harus mencari kata ini dulu di kamus. Kita buka kamusnya. Nah, di sini artinya roja'a yarji'u, artinya kembali, wazan kedua. Ya. Maka ini harus kita harokati terlebih dahulu. Roja'a. Kemudian hal yang berikutnya adalah membuat pertanyaan, mencari fa'il. Siapa yang kembali? Nah, yang kembali adalah di sini jawabannya adalah Zaid. Maka Zaid di sini sebagai fa'il. Kita harus harokati dhammah karena fa'il marfu'. Nah, di sini ada huruf min. Nah, artinya dari, ya. Kemudian di sini artinya madrasah, sekolah. Oke. Madrasah, karena sebelumnya ada huruf jar, maka harus diharokati kasrah, madrasi, al-madrasati. Jadi Zaid kembali dari sekolah. Oke, selesai. Nah, untuk di i'rabnya roja'a fi'il madi, Zaid fa'il, min harfu jar, al-madrasati majrur. Ya, selanjutnya, nah kita cari kata yang pertama, zahaba yazhabu, wazan ketiga, artinya pergi. Oke, kita harokati. Kemudian kita buat pertanyaan, siapa yang pergi? Nah, di sini ada jaish, pasukan. Nah, berarti pasukan ini sebagai fa'ilnya. Berarti harus ditomahkan. Nah, sebagai fa'il karena dia marfu'. Kemudian ada harfu jar. Ila, artinya ke. Kemudian maidan, di sini ada medan perang. Maidan, nah karena setelah huruf jar harus dikasih harokat kasrah, ya. Jadi artinya pasukan itu pergi ke medan perang. Nah, i'rabnya zahaba fi'il madi, al-jaishu fa'il, ila harfu jar, al-maidani majrurun. Nah, kita latihan lagi, masih ada 3 kalimat. Di sini kita cari yang pertama, jalasa yajlisu, artinya duduk. Baik, kita harokati jalasa. Siapa yang duduk? Nah, di sini ada Muhammad. Kita harokati dhammah. Kenapa harus dhammah? Karena dia sebagai fa'il, fa'il marfu'. Ya. Kemudian di sini ada huruf jar. Nah, kemudian di sini kursi. Oke, kursi. Nah, kenapa kursi? Karena setelah huruf jar. Ya, artinya Muhammad duduk di atas kursi. Adapun i'rabnya jalasa fi'il madi, Muhammadun fa'il, ala harfu jar, al-kursi majrurun. Selanjutnya ada kata nabahayan bahu. Nah, itu fi'il mudhari'nya berarti artinya menggonggong. Kita harokati bahu. Siapa yang menggonggong di sini? Nah, di sini kalb, anjing. Berarti di sini yang menggonggong adalah anjing. Berarti ini adalah fa'ilnya. Kalbu.
kita dhammahkan karena fa'il adalah marfu'. Selanjutnya ada huruf jar. Di sini artinya bustan, kebun. Baik. Bustani karena setelah harfu jar. Jadi anjing itu artinya anjing itu menggonggong di kebun. Yanbahu fi'lun mudhari, al-kalbu fa'il, fi harfu jar, al-bustani majrur. Nah, yang terakhir di sini ada kata sepertinya fi'il mudhari, nazala yanzilu. Nah, sini artinya turun. Ya, yanzilu artinya turun. Kemudian siapa yang turun? Kita cari dulu. Ini apakah fa'ilnya? Ini artinya prajurit. Baik. Artinya prajurit, jundi, yu. Nah, si harokat. Kemudian di sini ada harfu jar dan terakhir di sini hison, kuda. Ya, berarti prajurit itu turun dari kuda. Nah, yanzilu fi'lun mudhari, al-jundiyu fa'il, an harfu jar, al-hisani majrur. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di sini. Ya, cara mengharokatnya insyaallah antum mudah-mudahan sudah paham. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Kemudian di sini yang harus antum perhatikan ada huruf min, ada huruf an. Nah, huruf min dan huruf an ini mati dua-duanya, akhirnya sukun, ya. Kemudian setelahnya ada alif lam. Ya. Alif di sini sukun juga. Orang Arab sulit mengucapkan atau menyambung dua sukun. Berarti harus ada salah satu yang dihidupkan. Yang bisa dihidupkan di sini adalah huruf nun. Ya. Alif tidak bisa dihidupkan karena alif selamanya tidak boleh berharakat. Nah, cara menghidupkannya adalah kalau di sini sebelumnya kasrah, berarti lawannya di sini harus fathah. Nah, minal. Nah, sedangkan di sini karena sebelumnya fathah, maka di sini halus kasrah. Anil. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau min, minal, an, anil. Ya, mudah-mudahan antum faham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.